الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل معضل يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعالى عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء السلام عليك أحمد حبيبي سلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد حبيبي سلام عليك طه يا طبيبي معتمدي وبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بهدايا والدهر أنجز وعده والبشر أضعاه لنا بشرى لنا إلا الهدى زال العنا وعفى الأنا بشرى لنا إلا الهدى عين قري أعينا أنا جمال المصطفى أنواره لهب لنا بشرى لنا إلا الهدى زال وفى الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الوادي برهان والمقصود في الوجود كرمه وإحسانه وعلى مده وعظم شانه خلق الخلق الحكمة وضوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرى به في أقداره القسمان وأنزل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودخل الداهرين نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, para guru, para tokoh yang hadir jamaah pada malam hari ini, yang insya Allah semua yang hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini insya Allah selalu berada dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua hajat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sakit insya Allah Allah angkat penyakitnya, yang masih punya hutang insya Allah Allah lunaskan, dan insya Allah keluarga kita dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan tidaklah keluar dari tempat ini melainkan semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kita diwafatkan kelak melainkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini malam penuh berkah karena malam hari ini kita masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan langkah kaki kita ini, duduknya kita di tempat yang penuh dengan kemuliaan, duduknya kita di sini untuk silaturahmi, duduknya kita di sini untuk membaca zikir, duduknya kita di sini untuk membaca maulid, duduknya kita di sini juga untuk menambah ilmu agama kita. Ini tidak ada di tempat yang lain semulia tempat yang seperti ini. Bukan karena tempatnya, tapi karena isinya yang di dalamnya kita ada di situ. Isinya bagus, maka menunjukkan tempat tersebut mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di luar sana banyak ada undangan, tapi besar banyak yang datang, tapi isinya bukan seperti yang kita baca. Isinya konser, isinya kumpul antara laki dan perempuan dan sebagainya. Walaupun kelihatannya mewah, tapi di sisi Allah itu tidak ada harganya, tidak ada kemuliaannya sedikit pun acara-acara tersebut. Tapi kita di sini, alhamdulillah, kemuliaan yang kita cari, ridhonya Allah yang kita cari. Apa gunanya hidup kalau kita tidak dapat kemuliaan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala? Insya Allah kita ini menjadi orang-orang yang mulia berkat kita hadir di tempat-tempat yang seperti ini. Amin Allahumma amin. Mulia yang kedua adalah karena pada malam hari ini kita juga berada di salah satu bulan yang mulia, bulan Rabiul Awal, bulan di dalamnya dilahirkan manusia yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tiada manusia yang melebihi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidaklah diciptakan semua makhluk yang Allah ciptakan ini melainkan berkat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bumi, tidak ada malaikat, itu semuanya kalau kita lihat itu diciptakannya berkat karena ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai banyak yang mengatakan bulan ini menjadi bulan yang mulia melebihi daripada bulan-bulan yang lain karena di sini dilahirkan manusia yang paling mulia. Oleh karenanya dianjurkan khusus untuk di bulan Rabiul Awal lebih mendekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terserah apapun caranya, yang penting mendekatkan dirinya kepada baginda Nabi. Mendekatkan diri kepada baginda Nabi mungkin bisa dengan bersolawat. Kenapa kok harus bersolawat? Karena di akhirat nanti kita akan bertemu memandang wajahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zamannya Nabi sampai sekarang
umatnya beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bermiliaran. Posisi kita ada di mana? Di saf berapa? Saf depankah, saf tengahkah, apa saf paling belakang? Semuanya itu ditentukan dengan banyaknya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jika ada anak kecil, dia lahirnya di zaman-zaman akhir seperti ini, tapi hidupnya solawat terus kepada baginda Nabi, tidak melebihi daripada kehidupannya kecuali solawat terus, solawat terus, solawat terus. Bangun tidur solawat, bangun tidur solawat, solawat terus. Akhirnya ketika di akhirat nanti ternyata dia sofnya berada di depan kita, wajar, karena banyaknya salawat yang dibaca oleh anak tersebut melebihi daripada kita. Di akhirat nanti orang-orang tersebut itu tergantung daripada kadar salawatnya. Seberapa banyak mereka membaca salawat, maka sedekat itu memandang wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, dengan bersolawat akan menjadi dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah dengan meneladani karakteristik daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusus di bulan Rabiul Awal, biasanya kita ini dulu di masa kecil kita, Al-Fagir khususnya saya sendiri dulu di masa kecil itu kalau sudah bulan Rabiul Awal, seperti seperti mengikuti ajaran nenek moyang sebelumnya kita dulu itu, biasa kalau sudah bulan Rabiul Awal duduk, waktu maghrib itu duduk untuk baca maulid seperti tadi. Kemudian habis itu kita membaca karakter daripada Nabi Muhammad, dimulai dari wajahnya, besok naik lagi apa dibaca, ada yang menerangkan. Kemudian sampai kita mengenal, tidak keluar dari bulan Rabiul Awal, melainkan sudah mengenal, oh ternyata Nabi Muhammad seperti itu. Jadi ketika keluar dari bulan Rabiul Awal, tambah lagi kedekatan kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi, itu yang penting. Makanya akan menjadi bahan leluconan kalau ketika mamanya kita sudah sampai di bulan Rabiul Awal, justru kita tambah jauh daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Momentumnya di sekarang ini, di bulan ini, untuk lebih mengenal lagi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada akhlak-akhlaknya beliau yang mulia, yang mana tidaklah beliau itu berakhlak yang mulia, melainkan yang mengajarkannya langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, maka karakterku menjadi karakter yang bagus. Suatu saat pernah ditanya Sayyidah Aisyah, wahai Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawabannya Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi? Ama taqra'ul Quran, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Kalau Al-Quran saya baca, saya hafal malah, kata sahabat. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam khuluquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi yaitu Al-Quran. Loh, maksudnya bagaimana? Al-Quran itu bagaimana? Akhlak Al-Quran, akhlak maksudnya bagaimana? Di dalam Al-Quran itu ada perintah untuk memaafkan, perintah untuk bersikap jujur, perintah untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, perintah untuk tidak sombong, perintah untuk tidak melakukan perbuatan keji, berucap-ucap yang kotor. Itu semua perintah-perintah tersebut itu menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad orang yang pertama kali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman tersebut. Maka Nabi Muhammad menjadi orang yang terdidik berkat firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa lainnya, apapun yang ada di dalam Al-Quran tentang perintah, maka bahwasanya Nabi itulah bersifat demikian. Jika di dalam Al-Quran Allah memerintahkan sabar, maka Nabi adalah orang yang sabar. Jika di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk memaafkan antar sesama, maka Nabi mempunyai sifat memaafkan antar sesama. Seperti itulah yang disebutkan bahwasanya akhlaknya Nabi Al-Quran.